warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan ada 3, ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, mari kita bahas satu persatu gerak pada tumbuhan. Yang kita ketahui kan bahwa tumbuhan juga bergerak. Kenapa tumbuhan bergerak? Karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup pasti mengalami pergerakan. Gerak pada tumbuhan terbagi 2. Yang pertama gerak endonom dan yang kedua gerak esionom. Nah, gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi pergerakannya itu di dalam tubuhnya, di dalam sel-selnya. Contohnya, pergerakan tumbuhan karena kadar air di dalam tubuhnya berkurang. Yang kedua, gerak esionom. Nah, gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak esionom terbagi menjadi 3. Yang pertama tropisme, yang kedua gerak nasti, yang ketiga gerak taksis. Nah, gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, jadi bergeraknya si tumbuhan itu dipengaruhi dari mana rangsangannya itu berasal. Sedangkan gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau ada rangsangan dia nggak berpengaruh arahnya kemana, dia nggak mengikuti lah di mana rangsangan itu berada. Nah, sedangkan gerak taksis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya sesuatu rangsangan, tapi rangsangan itu berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak tropisme terbagi menjadi 5 gerakan. Yang pertama namanya fototropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga hidrotropisme, yang keempat kemotropisme, dan yang kelima tikmotropisme. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari fototropisme. Nah, fototropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, rangsangannya apa, Miss? Nah, kalau dalam fototropisme rangsangannya itu adalah cahaya. Jadi contohnya, tumbuhan akan tumbuh mengarah ke jendela yang terdapat sinar matahari. Geotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan berupa gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Contohnya adalah akar tanaman yang mengarah ke pusat bumi atau mengarah ke bawah. Selanjutnya hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan berupa keberadaan air. Contohnya adalah gerakan yang akan mengarah ke sumber air berada. Nah, gerakan ini biasanya dilakukan oleh akar. Selanjutnya, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan berupa keberadaan zat kimia atau mineral. Nah, contohnya itu akar tanaman yang tumbuh meluas untuk mendapatkan atau untuk menuju sumber mineral yang dapat menyuburkan tanaman tersebut. Nah, yang terakhir adalah tikmotropisme. Tikmotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa singgungan atau membelit. Contohnya, ujung tanaman yang membelit seperti tanaman semangka, pakis, dan sebagainya. Selanjutnya, gerak nasti. Apa sih bedanya gerak nasti dan gerak tropisme? Nah, kalau gerak tropisme, arah gerak tumbuhnya itu mengikuti arah rangsangan. Sedangkan gerak nasti itu hanya pergerakannya aja, tidak mengikuti arah, dia hanya bergerak tergantung dengan rangsangannya. Oke, nah gerak nasti terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada fotonasti, niktinasti, tikmonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Oke, kita mulai dari fotonasti. Fotonasti adalah pergerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Nah, rangsangan yang berperan di sini adalah cahaya. Contohnya adalah bunga pukul 4 yang mekar pada siang hari dan dia akan menutup pada malam hari.
Selanjutnya gerak niktinasti. Nah, gerak ini adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suasana gelap. Contohnya, bunga wijaya kusuma yang mekar hanya di malam hari dan akan menutup kembali pada pagi hari. Gerak tikmonasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa getaran atau sentuhan. Contohnya adalah daun putri malu yang akan tertutup ketika disentuh. Selanjutnya, termonasti. Termonasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, yaitu suhu. Contohnya, bunga tulip yang mekar ketika suhu di sekitarnya naik dan akan menutup jika suhu di sekitarnya menurun. Yang terakhir, nasti kompleks, di mana gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu rangsangan. Contohnya, gerakan sitoplasma. Selanjutnya, kita akan belajar sistem gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan sama dengan alat gerak pada manusia yang terdiri atas tulang rangka dan otot. Rangka pada hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rangka luar atau disebut dengan exoskeleton, dan yang kedua, rangka dalam yang disebut dengan endoskeleton. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah exoskeleton atau rangka luar, yang mana fungsinya adalah untuk melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contoh hewan yang termasuk exoskeleton adalah jangkrik, bintang laut, bekicot, dan udang. Selanjutnya endoskeleton, di mana endoskeleton adalah struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh, serta tempat menempelnya otot. Hewan yang termasuk ke dalam endoskeleton adalah jerapah, buaya, dan katak. Nah, ternyata ada juga hewan yang termasuk ke dalam exoskeleton dan endoskeleton, yaitu adalah kura-kura dan penyu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.